Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Baik sahabat sehat yang saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Sofi, host dari podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sudah bersama saya narasumber yang luar biasa ini, keren. Beliau adalah Kepala Bidang P2P atau Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian penyakit. Penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular dari Dinas Ya. Kesehatan Kabupaten Demak, Bapak Heri Winarno SKM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi beserta semuanya, sahabat sehat semuanya. Ya. Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi Pagi luar pagi pagi biasa. luar Ya, biasa. Seperti ikon ya, kita ya, pagi betul, pagi betul. pagi. Pagi-pagi Oke. luar biasa. Nggih. Jelas. Bapak mungkin selama 1 jam ke depan atau mungkin kurang bisa lebih ya, kita akan bersama membahas terkait dengan materi kita, pada pagi hari ini, yaitu terkait apa itu TB atau tuberkulosis, itu penyakit apa sih, dan kemudian bagaimana strategi pencapaian untuk kasus TB itu sendiri, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, gitu nggih. Ya, ya, siap. Dan, sebelum masuk ke materi nggih Bapak nggih, TB sendiri atau tuberkulosis sendiri adalah merupakan 7 dari 10 penyakit di dunia yang mengakibatkan kematian gitu nggih Bapak nggih, kalau nggak salah nggih. Kemudian, merupakan peringkat 2 di dunia. Indonesia, Indonesia ya? ya, Bukan dunia ya, Pak, ya? Indonesia peringkat 2 dunia setelah India. Setelah India, ya baik. Hmm. Peringkat 2 setelah India. Karena itu adalah suatu hal yang sangat riskan ya, artinya negara ini tidak baik-baik saja, seperti itu nggih. Artinya memang Mbak Sofi, dan sahabat sehat semuanya, jadi, TB ini masih menjadi masalah kesehatan ya, tadi Betul, Anda sampaikan, termasuk angka kematian tinggi dan dari sisi jumlah Indonesia itu peringkat 2 dunia ya, dunia ya, ini mengenai luar jumlah ya. biasa ini. Sehingga ini, menjadi concern presiden ya, Nggih, sampai beliau, menerbitkan Perpres ya, Perpres nggih, agar terjadi untuk percepatan baik. penanggulangan TB Untuk di TB Indonesia, sendiri nggih, oke. di Indonesia khususnya nggih. Baik, kali ini kita mengangkat kenapa sih TB, karena hari untuk peringatan Hari TB sedunia itu kan sebenarnya sudah lewat nggih, Udah Bapak Maret nggih, ya, tanggal 24 24 Maret Maret. kemarin nggih. Nah, kenapa ini kok kita angkat, ini, dasar kami adalah, kemarin ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tanggal 19 Agustus nggih, Bapak, Ya, 2024, di Surabaya nggih, melalui Bapak Kadinkes ini menerima penghargaan terbaik 3 se-Jawa Tengah ya, terkait dengan pengelolaan program TB. Ini luar biasa loh ya, Bapak nggih. alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Ini kinerja semua jajaran kesehatan, puskesmas termasuk klinik juga. Nggih, betul betul betul, dan ini menjadi, apa ya, semangat tersendiri nggih, suatu kebanggaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, terutama untuk peningkatan ke depannya, supaya apa, supaya menjadi terbaik yang Ya, pertama, seperti itu. Semoga saja nggih Bapak nggih. ya, amin, amin. Nggih, Mohon baik. support dari Bapak Ibu semuanya, para sahabat sehat, termasuk juga jajaran, puskesmas, rumah Nggih. sakit, klinik, bahkan praktek mandiri ada di Kabupaten Demak, ya. Iya, betul betul sekali. Menarik sekali nih Bapak terkait dengan tuberkulosis ini. Sebenarnya masyarakat itu perlu tahu ya, yang namanya TB itu sebenarnya apa sih? Penyakit apa? Apakah serius ataukah sangat serius? Apakah menular saja atau sangat menular? Seperti apa Bapak? Jadi begini Mbak Syafiq dan sahabat sehat semuanya, TB ini, penyakit menular ya yang disebabkan oleh Mycobacterium, tuberculosis ya. Dia menular, langsung melalui droplet ya. Jadi Oh, kalau gitu ya? ada orang yang Bersin, penderita TB, nggih, batuk, bersin, batuk, bersin. berteriak, nyanyi ya, nyanyi, berteriak, itu akan potensi droplet keluar, ya. Oh, gitu Potensi ya? droplet keluar, di dalam droplet tadi
ada potensi Mycobacterium tuberculosis yang Oh, ada di jadi sana. perantaranya itu udara ya, Bapak, ya? Ya droplet tadi bisa Droplet tadi ya ya, droplet melalui di tadi ya udara, bisa oke. bisa di udara, bisa dihirup ya oleh Berarti orang lain. hampir mirip sama Covid ya, Bapak? Kalau Covid ini kan virus ya, Ya, kalau kalau ini yang ini bakteri. bakteri ya, Betul, Bapak, ini ya. bakteri ya. Terus kalau keluar dropletnya itu tentunya akan memercikkan ya. Ya, Nah, itu biasanya kan, mungkin menempel di bahan betul atau di ya, benda mati, itu ya. kira-kira berapa sih tahan lamanya untuk kuman TB ini untuk bisa bertahan hidup, bisa sampai, menginfeksi ke yang lain seperti itu? Ya, jadi, kuman TB ini, eee, bisa bertahan hidup 1,5 jam manakala dia di bawah cahaya matahari ya, cahaya matahari 1,5 jam. Tapi kalau dia suhu 80 derajat ya, itu matahari ya kalau biasa kan di Indonesia ya sekitar masih 30 sampai 40 ya, 40 derajat 40 itu derajat, dia nggih. masih bertahan 1,5 jam ya. 1,5 jam, Ya, berarti tapi cukup kalau lama ya, Bapak, ya? lama lama, makanya kemudian kalau kalau di bawah langsung Sinar ultraviolet, ya itu lebih mudah lebih cepat ya, lebih mati ya, cepat ya, lebih cepat 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 mati. matinya. Kemudian juga, kadang kan dia kan bertahan ada daknya tuh di situ ya. Kalau Mmm. ada daknya, ibaratnya masih basah kan, daknya masih basah, kemudian, kena mataharinya juga tidak langsung panas ya, tidak suhu sampai 40 derajat ya bisa bahkan bisa satu mingguan. Iya, Oh, cukup makanya lama ya, Pak, cukup ya? lama ya, makanya kan ini Sangat juga rentan termasuk sekali. yang berisiko. Sehingga, kami dan jajaran kesehatan tuh menyampaikan, jangan meludah di sembarang Sembarangan. tempat, Oh, itu iya iya. berarti Termasuk itu ya, kalau Pak, ya? batuk, mengeluarkan Mhm. darah itu jangan sembarang tempat, karena tadi Betul betul. iya, karena Selain tadi etikanya kurang iya bagus, juga iya, bisa menularkan penyakit ya, betul, Bapak, iya, ya? heeh, Oh, sangat riskan iya, sekali riskan itu, di betul sana, sekali. iya, Dan ketika kita punya rumah, itu kan memang mhm. dianjurkan ada sinar Ada cahaya matahari itu masuk, karena iya, fungsinya untuk membunuh fungsinya termasuk di situ, itu ya, kuman betul, itu ya, kuman kuman ya. TB itu ya. Termasuk ya, kita juga harus sering menjemur ya, tempat tidur, kasur ya. Oh, iya Kasur iya iya. juga termasuk yang, dijemur juga, biar nggak anu juga Berarti lembab. kalau memang sinar ultraviolet atau dari sinar matahari ini Jadi bisa mematikan kuman kuman, untuk iya. TB-nya sendiri, untuk pasien sendiri dianjurkan untuk bisa berjemur. Beda, Mbak. Beda ya itu Kan ya? pasiennya yang mati kan kalau kuman dalam tubuh itu kan bukan Mhm untuk panasnya langsung masuk ke kumannya ya, jadi mhm. beda. Jadi Oh yang gitu di ya? luar tadi ya, Oh yang di daknya di luar ya? luar, Oh betul, itu yang di ya. luar itu bisa Iya, mati, tetapi yang di tubuh dari tubuh kan ya masih enggak, tetap ya nanti ya? orangnya kering dulu. Oh itu Iya, kalau itu kan sinar matahari ya, Pak, ya? ya. Kalau sinar lampu ini bisa nggak ya untuk membunuh Tidak kuman TB? tidak, ya Tidak tidak, ya? kan tadi kata Berarti. cahaya matahari kan ada ultraviolet juga di sana. Ya Betul, makanya sahabat sehat yang punya iya rumah gelap iya dianjurkan ya, Bapak, ya, iya. untuk bisa supaya sinar matahari itu Sinar bisa masuk matahari ke masuk ke rumah, rumah ya, gitu termasuk ya? sirkulasi udara juga ada Betul, ya harus bagus ada juga. ventilasi udaranya ya, Ventilasi dan juga betul. pencahayaan Mhm. dari matahari lebih baik. Oh gitu ya, baik. Karena begitu rentan ini ya Bapak ya, terkait dengan TB ini mudah sekali menular tuh siapa saja yang beresiko terhadap penyakit ini? Apakah anak-anak atau lansia, seperti apa Bapak? Jadi, Mbak Safi dan sahabat sehat semuanya, semua orang punya potensi, berisiko tertular TB, ya. Oh ya, Sehingga kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, ya. oh Ini yang penting betul, kuncinya di situ, berperilaku hidup kuncinya ya, sehat. mhm, Tetapi ada, orang-orang tertentu yang lebih lebih punya risiko mmm, tertular TB. Jadi prinsipnya, karena tadi droplet itu bisa di mana-mana ya, artinya semua orang punya yang sama. Tapi orang yang tertular TB itu tidak semua mesti sakit ya. mmm. Ada yang 50% ya, kira-kira lebih 50% itu dia tidak menjadi sakit, Oh ya. artinya dia menjadi sumber penular tetapi tidak menunjukkan gejala, seperti Belum itu? belum. Jadi ada Belum yang ya? memang tidak sakit, Oh, yang kedua ada yang, udah kuman TB-nya di dalam tubuh mhm, ya, tapi dia, dorman. Jadi oh TB laten, ya. Itu oh. ada sekian persen yang lebih sedikit dari Kalau bukan sampai istilah 50%. di masyarakat tuh tidur ya gitu ya, Pak, Ya, ya? dorman Kumannya itu tidur tidur, ya? kumannya tidur, tapi di dalam tubuh Nggih. sudah ada ya, Oh gitu kuman ya? itu Nggih, tidur. jadi punya Tapi ada potensi. ada ya lebih, sekitar 10 sampai ya
kurang dari 15% itu bisa menjadi sakit, ya. Mmm, Makanya, daya tahan tubuh ini penting. Makanya mhm. mereka orang yang beresiko, tertular TB tadi adalah satu, anak kecil. Anak kecil Anak ya, kecil ya, jadi imunnya kan memang belum belum sekuat, dewasa ya. dewasa, Yang oke. kedua, orang yang, ada penyakit yang menurunkan imun, misalnya HIV Oh, ya. HIV ya, Pak, ya? Orang dengan HIV Mhm, sama-sama kita dengan orang yang sehat, orang sehat bersama mhm, tular bisa jadi orang sehat tadi tidak sampai sakit, tapi mhm, dengan orang HIV dia lebih resiko mmm, karena, ada ya. Dan juga ya, DM. mhm, DM ini juga punya resiko lebih tinggi ya lebih tinggi, dibandingkan yang lain? dibandingkan yang lain. Mhm. Termasuk, perokok, mohon maaf ya. Perokok itu juga punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan Oh, yang lain. gitu Iya, ya? Oh, betul, ini iya. warning ini para Iya, perokok ini ya, yang merokok ini termasuk perilaku yang anu ya, yang apa ya, kurang sehat ya? kurang punya potensi tinggi untuk mudah Oh, gitu tertular ya, oke TB oke. ya. Betul betul. Termasuk yang berbadan apa ya, Gemuk? kurus kurus, Oh, iya. terus ya? Saya malah Berat jadi badannya kurang terdakwa lah ini. ya, Oke. berat badannya kurang ya, ya itu Nggih nggih. yang istilahnya kurang gizi lah ya, Nggih, kurang gizi. Ini yang apa, punya risiko yang tapi secara umum semua orang tadi punya potensi yang sama ya. Bahkan, betul. golongan ekonomi atas pun kalau perilaku kesehatannya kurang Kurang bagus juga bagus. punya risiko Oh, tertular TB betul dan ya. profesi apapun ya. Oh, Pernah loh profesi Mbak apapun, Sofi nggih. dokter yang tertular TB pernah Oh, loh, iya? ya betul Oh, ya, dan pernah dia juga ya? bercerita Mhm, dia pengobatan, iya, mmm, alhamdulillah alhamdulillah ya sampai sembuh sekarang karena memang sembuh. TB itu bisa disembuhkan. Alhamdulillah ya ini ya Iya, ini untuk penting bisa ini, disembuhkan para ini. sahabat sehat ya. Jadi Mhm. TB itu penyakit yang bisa disembuhkan. Bukan penyakit kutukan ya? Bukan ya? Bukan. Jadi Bukan? gini, TB itu penyakit menular, Oh bukan gitu. keturunan Oh ya. iya. Kadang ada yang salah persepsi. Ini Nggih, bukan tolong ya, karena genetik ya? Mbak Bukan Safi ya, dan Pak, nggih? sahabat sehat ya. Jadi Nggih. misalnya ada ibunya TB ya, ibunya positif TB. Kemudian anaknya tertular. Tertularnya bukan karena keturunan genetik dari ibunya menurun ke anaknya bukan, tapi Bukan ya? karena dia tertular tadi melalui droplet. Droplet Iya, ya? kan Karena berarti tinggal dalam keluarga yang sama. betul, Betul ya. interaksinya lebih intens Betul, ya nggih karena nggih. itu Iya, ya, jadi itu Mbak seperti itu. Safi, nggih. Terus kalau tadi dikatakan salah satunya itu adalah penyandang penyakit HIV ya, Pak. Mhm. Kita tahu itu kematiannya lebih, Resiko tertularnya resiko lebih ya, tertularnya lebih lebih tinggi. tinggi. Mhm, Nah, untuk menuju ke kematian itu justru malah TB-nya ya, Pak, yang membuat karena setahu saya yang namanya penderita HIV itu kan lama ya untuk menjadi iya ke AIDS dan lain sebagainya itu kan untuk ke mengakibatkan kematian itu kan lama. iya Justru kalau karena memang TB-nya itu HIV-nya itu daya tahan tubuhnya apa karena rendah terus kemasukan gitu ya, Pak, iya, ya? betul. Jadi Jadi gini, lebih ini ya jadi kalau orang dengan HIV itu, tertular TB ya, daya tahan mhm, tubuhnya kan kurang ya melawan iya, TB, sehingga dia betul. punya resiko lebih besar, tertular TB. Sehingga, eee kalau dia tidak segera diobati, ya, tidak segera diobati, dan tahan tubuhnya rendah, dia cepat dari HIV menjadi Mhm. AIDS. Iya, kalau Oh, AIDS kan udah kumpulan penyakit ya, betul kumpulan betul. penyakit-penyakit Nggih, yang muncul karena dalam tubuhnya imunnya ada. rendah ya Betul tadi. Jadi betul ada betul. penyakit yang paling mudah tertular ya ini TB. TB ya, Iya, Pak, TB. ya? Makanya di Demak pun ya, tadi menyinggung tentang program, di Demak setiap penderita TB ya, pasti diperiksa HIV. Pasti ya, Pasti Pak, ya? diperiksa HIV. Karena curiganya ke sana Iya, ya? sama. Orang Nggih. yang pengobatan HIV Mhm? juga screening TB. Oh gitu Iya, ya, jadi maka karena tadi ya, kolaborasi TB HIV di kolaborasi. situ Oh, mencatatnya. betul betul Iya, betul. Nah, terkait gejala ini Pak, iya, mungkin kan semua orang tahu ya janjiannya TB TB TB, tapi apa sih gejalanya, seperti apa gitu iya. Kak? Nggih, Jadi TB itu gejalanya memang batuk ya, batuk batuk ya? terus-menerus ya, lebih 2 minggu. 2 minggu ya Jadi Bapak? maksud 2 minggu bukan, kemarin Batuk, batuk, minum obat, sembuh, sembuh, nanti mulai lagi batuk, itu batuk, dihitung bukan yang terakhir ya, oh tapi gitu ya? yang awal itu. Yang Karena awal? ya jadi Mhm, 2 minggu lebih, biasanya lebih banyak yang berdahak, tapi berdahak ya? juga ada yang batuk kering, ya Gitu iya. ya Pak Iya ya? betul, ada yang Tidak harus berdahak ya? ya tidak harus, tapi Mmm, memang sebagian besar batuk berdahak. Memang agak susah ya membedakan orang batuk karena alergi, batuk karena, kan suara batuk kan ya sama aja. Tapi yang lebih sering yang apa ya, ada apa, ini terasa ya, batuknya dalam ya, merasa mhm, dari ke dada itu agak ya. dalam gitu Iya, ya? ya itu. Mhm Kemudian juga, mhm. yang waspada yang
berat badan turun-menurun ya. Ya, Oh, terus, tanpa ada sebab ya, ya Pak, ya? tanpa sebab diet gitu enggak ya, Enggak tapi ya? berat badannya turun terus-menerus ya itu ya. Oh, Lama-lama gitu turun ya. itu juga juga harus kita Jadi curiga ya, sesuatu ya curiga ya? curigalah, jelas. Termasuk mereka yang apa, sering demam atau berkeringat ya, berkeringat di malam hari itu tanpa aktivitas Mbak Sofi ya. Oh, saya Bukan kira. bukan dengan aktivitas, malam hari badminton ya Oh, pasti berkeringat. iya 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 Jadi iya. tanpa aktivitas kok berkeringat, ini juga nih. Yang juga sering itu sesak 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 nafas nafas ya, ya? ada nyeri dada, sesak nafas itu juga termasuk yang dicurigai gejala gejala TB, ya. Apakah kumpulan itu harus ada, Pak, atau mungkin Tidak beberapa? harus ya, kalau biasanya kita disebut suspek atau yang terduga TB Mmm, itu 2 atau mmm. 3 batuk, ada penurunan berat badan atau salah satunya ada, tadi berkeringat di malam hari atau demam di malam hari itu, menjadi suspek, ya. Tetapi Mbak Sofi, kan itu yang katanya TB di paru ya, Iya, kan ada juga TB yang di luar paru, ya ini ada toh, Pak? ada. Jadi sahabat sehat yang perlu ini ya, kadang Yang perlu orang diketahui ya? mikirnya TB hanya di paru, Paru itu ya? ada juga TB yang di luar paru, ada yang Oh kelenjar. Jadi TB oh kelenjar sebenarnya ada pembengkakan kelenjar oh ya. gitu ya? Perlu waspada ya, Pak, Ya, ya? cuma memang pintu masuknya kan semua dari pernapasan tadi ya. Mhm, Maksudnya dari pintu masuk pernapasan, utama ya, Pak, ya, ya dari dari paru pernapasan. kemudian nanti Ada ke yang mana? bergeser ke kelenjar, Oh tergantung gitu, kumannya tadi ya. gitu ya? Ada yang juga sampai ke tulang, Mbak, ada TB Oh, tulang, TB ya. tulang juga Ada ada TB ya, Pak, tulang, ya? ya. Di Demak juga ada yang TB tulang ya. Kemudian ada yang lain, apa ya, di perut juga ada ya, itu ada, ya. Kalau selaput otak kemungkinan nggak, Pak, bisa terserang? Ada pernah ya, ada Pernah ya? ya, tapi di Eee, Demak alhamdulillah nggak ada. biasanya Tapi yang siapa yang selaput otak itu? itu Anak kan, ya? itu kan nganu Mbak, ya pergeseran setelah masuk ke paru, dia masuk ke kelenjar, kemudian ke sistem peredaran darah, Mhm. di mana dia berhenti itu yang, kadang bisa Yang punya akan potensi menimbulkan ya. gejala Yang ada itu di ya? Demak itu dulu pernah di tulang mata kayaknya ya, mata pernah. Mata juga Iya, mata pernah? pernah, iya Oh, di Demak berarti ada tidak ya. hanya di paru ya, Pak, ya, Betul, bisa iya iya. tergantung kumannya sukanya menyerang di bagian Iya apa gitu ya, iya di jalan-jalan ya, Pak, ya, iya ibaratnya ya, kalau mau ke hati ya kenanya hati, iya, tapi ya tadi, ginjal ya ada beberapa ginjal. yang disebutkan yang sudah pernah Oh, terjadi, yang ya sudah pernah betul, iya terjadi, betul iya. betul betul. Baik, untuk kalau sudah terkena, Pak, ini, model pengobatannya seperti apa ya? Eee, jadi begini, Mbak Syafie ya, jadi kalau TB itu kan memang, pertama harus ditegakkan diagnosanya dulu ya, ditegakkan Betul. diagnosa dulu kan, tidak langsung batuk gitu pasti TB Oke, ya. Jadi harus ada beberapa pemeriksaan penunjang, ya pemeriksaan penunjang, eee kaitannya untuk menegakkan memang gold standarnya ya, pemeriksaan yang itu TCM. Jadi, TCM ya? pasiennya mengeluarkan dahak kemudian Mhm, tes cepat molekuler ya, tes dari cepat tes molekuler molekuler. ya. Itu Kemudian berapa lama Bapak untuk mengetahui, mendiagnosa, dapat diketahui itu positif atau enggak untuk TCM itu TCM? sekitar sehari kita 4 kali, berarti hampir 1,5 jam lah ya, Satu Mbak, setengah ya. jam ya, Jadi cepet langsung ya langsung Bapak ya ada ya, hasilnya tapi, ya? cuma kan kadang antri, nunggu ya, Mmm, karena di Demak itu baru punya 7 mesin TCM, jadi mhm. tidak semua puskesmas ada. Jadi ini yang butuh waktu lama itu, Oh gitu ya? antrinya tadi loh, Oke, ya ya, jadi itu. Tapi kalau, pemeriksaan sendiri cepatlah, ya cepet ya, ya paling 1,5 jam sudah gitu. Jadi itu tadi Mbak, ya baru TCM. Dan TCM. kalau TCM kok, dirasa hasilnya kok kadang kan negatif ya, karena Nggih tidak semua TB pasti positif di TCM ya. nggih. Ada juga yang dengan ronsen Mbak Sophie. Ronsen ya? Ya Itu ronsen biasanya yang sesek ya Pak ya? ya biasanya kan di gambaran ronsennya udah memang, mengarah ke Bercak ya? ya ada Mhm, bercak-bercak ada putih-putih gitu putih-putih itu ya? ya dari nanti dari dokter radiologi akan mengevaluasi memang ada gambaran TB ya, ada gambaran TB. Mmm. Kemudian kalau kadang ada, apa ya, secara klinis ya, dokter kok ini kok mengarah banget ya, ini TB banget ya, itu TB ya, banget tapi ya? harus melalui tadi, melalui TCM, melalui TCM, ronsen dan lain. ronsen. Kalau anak ya, kalau Kalau anak anak juga itu pakai skor ya, ada skornya. skor ya? Ya ada skornya. Jadi Mhm. memang, dokter ini sudah ya alhamdulillah di Demang semuanya, dokter di puskesmas ya, dan perawat yang puluhan TB itu sudah terlatih semuanya Mbak Sofi. Jadi mereka mengikuti pedoman, penegakan diagnosa TB, pedoman nasional, ya. Oke. Kalau yang tes montok itu yang seperti apa ya Pak? Itu apakah sama?
Ya, itu untuk tes termasuk juga untuk termasuk juga sana untuk ya. Cuma mendiagnosa ya? memang, gold standarnya tetap dari TCM TCM ya. ya? Cuman Mhm. termasuk, ini, apa, kontak erat ya, kontak erat, kontak serumah dengan TB ini Mhm. termasuk harus kita screening ya. Kemudian Betul. termasuk ya di-screening, screening salah satunya juga ada dengan mantuk tadi, ya. Ya di-screening kalau memang Oh, dia termasuk suspek nggih. TCM, tapi kalau nggak Mmm, termasuk suspek, tadi tes mantuk. oh. Kenapa? Karena sebenarnya kontak erat ini, kontak serumah juga ada terapi pencegahannya, Mbak Sofi. Oh gitu, Pak? Iya, Ada jadi juga ya? Walaupun iya tidak menimbulkan gejala ya? iya, tidak menimbulkan gejala, makanya di diberikan nganu, namanya terapi pencegahan TB ya, terapi pencegahan TB Mmm, mana sebutnya TPT ya. Jadi kontak terapi pencegahan pencegahan TB TB bagi bagi kontak kontak erat erat, yang ya. serumah, Yang contohnya yang sering kontak yang ya? sering kontak, bukan yang serumah. Oh Kalau tidak teman kerja serumah juga saja ya? ya, teman Oh kerja gitu, juga kalau nggih nggih. waktunya kontak itu. Jadi ada pengobatannya untuk mencegah agar dia tidak tertular TB, Mbak Nanti Sofi. kalau ada protes gimana, Pak? "Ah, saya kan nggak Iya, gejala ini kok yang sering harus gitu. minum obat," Makanya seperti udah itu. dijelaskan, Mhm. kontak erat, di-screening. Ada edukasi dulu Ya, ya, Pak, ya? edukasi dia screening. Kalau Mhm. di-screening dia terduga TB kok hasilnya, TCM positif, dia tetap pasien. Tapi kalau TCM-nya Mmm, negatif, kemudian tes mantuknya juga aman, ya mhm nanti dia terapi ini. Nggak nggak lama, lama ya? tidak seperti minum obat yang penderita TB-nya, Oh tapi dia gitu untuk ya? hanya, profilaksis kalau di istilah yang lain. Oh gitu. Baik Betul. Bapak, menarik sekali ya Ya, pembahasan kita kali ini, tetapi untuk materi selanjutnya oke kita jeda siap, dulu ya. setelah yang satu ini. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Ya, sahabat sehat, kembali lagi bersama kita ya, bersama narasumber kita yang luar biasa Bapak Heri Winarno SKMMKes ya. Kita lanjutkan kembali Pak obrolan Siap, kita yang sangat menarik tadi ya terkait dengan TB ini, diagnosa untuk ya. penegakan dari pasien itu sendiri Pak, monggo Pak. Ya, tadi yang sebagaimana saya matur Mbak Sofi dan sahabat sehat, diagnosanya tadi, gold standarnya dengan TCM ya, tes cepat molekuler. Tapi ada juga penunjang lain, ronsen. Ada juga, secara klinis memang, semuanya mengarah ke sana walaupun hasil TCM negatif, kalau dokter memang curiga TB, tetap diupayakan ke sana. Nah, Betul. itu kalau sudah didiagnosa oleh dokter TB, Nggih? ya, itu baru dilakukan pengobatan, Mbak Sofi. Mhm. Jadi, kalau baru suspek dia tidak pengobatan. Belum Ya, ya? harus harus tegakkan dulu oleh dokter. Oh ini suspek ternyata TCM negatif, ronsennya memang tidak ada gambaran TB ya, ini Sudah sudah tidak keluar ya, aman ya? sudah keluar dari itu. Mhm. Yang bahkan Oh, tadi menarik Mbak Sofi, iya, tadi mengenai ronsen ya, kadang saya cerita tentang gejala. Ada orang yang tanpa gejala saat dia, medical check up ya, ternyata mhm, ada gambaran bercak? ada gambaran bercak di parunya, ya Mmm, biasanya dokter merujuk dia untuk diobati. tes cepat Tes molekuler, cepat ya gitu. TCM ya? Ya betul Mas Betul Syafiq. betul, Oke, baik. Kalau itu yang bagian pengobatannya ya, Pak. iya, Jadi kalau sudah mhm, tertular, positif diobati. ya. Nah, Jadi ini yang butuh perlu dipahami teman-teman sahabat sehat semuanya, TB ini bisa sembuh bisa dan sembuh bisa ya diobati. dan bisa Memang diobati. harus telaten Mbak Syafiq, karena pengobatannya ini kan minimal 6 bulan. 6 bulan ya, Bapak, Ya, ya? 6 bulan. Jadi, eee, dia harus ngikuti petunjuk dokter,
diberi obat harus telaten, diminum setiap hari. Setiap hari, Setiap Bapak? hari minimal 6 bulan. 6 bulan Minimal 6 minimal. bulan, Oh, tapi lama. akan dievaluasi ya, Mhm. akan dievaluasi. 2 bulan pertama minum obat nanti akan diperiksa daknya lagi Oh, ya, gitu periksa ya? daknya lagi, apakah sudah berubah apa belum ya. Kemudian 5 bulan setelah 5 bulan juga diperiksa lagi, setelah 6 bulan juga diperiksa Diperiksa lagi. lagi Ya, ya, jadi, jadi untuk memastikan tadi, yang bersangkutan sudah sembuh apa belum, sudah ya. sembuh apa Nah ini belum? kembali juga, tergantung pasiennya juga Oh, ya, gitu ya, harus Pak, ya? patuh ya, harus patuh minum obat. Kalau lupa nanti nggak minum obat ya resikonya, nggak sembuh-sembuh ya. Oh, gitu Makanya ya? makanya kadang ada juga yang pengobatan TB bisa sampai 6 bulan, ada 6 yang cuma bulan, sampai 9 bulan. 9 bulan juga ada ya? Iya, ya, Atau lebih, Pak, ada? ada sebagiannya ada Ada, yang makanya ini, harus juga disembuhkan, comorbid yang lain. Misalnya tadi ada DM ya, di Mhm, awal kan saya tadi matur orang dengan DM atau orang dengan HIV punya resiko yang lebih tinggi. Ya, iya. ini juga DM-nya harus diobati juga, Oh, gitu HIV-nya ya, harus diobati seiring ya, juga, Bapak, ya? betul, iya. Betul, Harus semua berjalan. Nanti kalau yang diobati TB-nya saja, HIV-nya nggak minum obat atau DM-nya nggak minum obat juga nggak sembuh-sembuh wong daya tahan tubuhnya dari gitu, situ, betul begitu betul. Mbak Jadi Shafi. kayak agak sia-sia gitu ya, Iya Bapak, iya, ya? harus harus Gitu. saling di-support juga pengobatan yang Mmm. lain harus berjalan, Berarti kalau ini setiap hari itu kayak kita minum obat nggak sih, Pak? mhm, Ada pagi, siang, sore, ataukah hanya memang sehari satu? sekali, ya Sehari sekali, satu ya ya selama 6 6 bulan, bulan. bangun tidur Mbak Shafi, Bangun belum tidur. perut belum terisi apa-apa minum obat. Itu harus disesuaikan jamnya nggak, Pak? Misalnya kalau kemarin tuh jam 7 ya, hari ini ya harus jam 7 Ya, lebih apa baik kan boleh gitu? intinya kan tadi pagi, Mhm. belum nganu ya, itu. Jadi harus harus ngikuti nanti dijelaskan oleh dokter, ya, dijelaskan oleh dokter Mmm, minum obatnya seperti apa. Kan obatnya juga, paket ya, ada paket ya, Bapak, ya ya? kategori satu lah Itu paket. gratis apa berbayar, Bapak? Gratis Gratis ya? gratis. Jadi program TB ini kan program prioritas nasional ya, jadi program prioritas Mhm nasional, termasuk periksa daknya tadi, Mbak. mhm. Periksa daknya itu gratis, ya. Gratis ya? Periksa dak gratis, kemudian pengobatan juga gratis. Bahkan di klinik pun, klinik Mhm. swasta, obatnya gratis. Gratis Tapi ya, kalau Bapak? kalau klinik kan banyak ada jasa nganu ya, bayar ke kliniknya ya, tapi kalau Mhm. obatnya gratis. Gratis ya, Ya, Bapak, ya? Jadi betul. memang ditanggung pemerintah gitu ya, Betul Pak, ya, ya? semua obat TB Betul. gratis, ya. Padahal mahal loh ya, Pak, itu? Mahal. Mahal ya? Iya, mahal itu, kan Tapi butuh ya waktu lama. kasihan nih, Iya itu jadi beban negara juga ya iya. mungkin ya, Pak, Tapi ya? ini kan komitmen pemerintah Mhm. ya, komitmen pemerintah, agar, kita bisa selesai TB. Kenapa? Karena TB ini tadi kematiannya tinggi, Mbak. Nggih, Kalau betul sudah batuk, terus-menerus kan nggak produktif juga. Ya, orang yang betul. bekerja yang, kepala keluarga mencari nafkah kan juga nggak produktif kan, karena tadi yang serang paru-paru, organ vital. Mmm, Ya, itu rata-rata di Indonesia ini usia berapa ya, Pak, ya, yang terkena ini? Kan kalau di usia produktif atau yang lansia atau anak hampir semua lebih usia ada, hampir Mbak. semua ya? Hampir semua usia Untuk ada, ya. mayoritasnya, Pak? Mayoritas memang usia, apa ya, produktif ya, Produktif produktif ya? ya. Berarti itu ya malah bisa mengurangi produktivitas ya, Betul, ya dan akan mengurangi ya pendapatan negara juga. betul ya, ya. Jadi memang ini harus kita Aduh upayakan harus agar kita segera, apa ya, selesai untuk perlu kepentingan kita kerjasama sendiri. ini ya, Ya, semua pihak ya semua berarti. pihak ya. Jadi kalau, dukungan keluarga sendiri harusnya seperti apa, Pak, kalau punya salah satu anggota keluarga yang terkena gitu? Ya, jadi dukungan keluarga begini Mbak Shafi, kami, kalau ada satu keluarga di situ ada Mhm TB ya, mhm. TB, kami perlu ya namanya, pendamping menelan obat. Oh, Ya, PMO, PMO ya ya, harus ada PMO-nya. Pertama karena minum obatnya kan lama Mbak, lama 6 6 bulan, bulan kalau ya, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang support, nggak ada yang mendukung kan lupa, juga ya tadi lupa, kedua heeh, juga bosen, ya mhm, kan. Nanti setelah 2 bulan atau 1,5 bulan, 2 bulan kan gejala udah nggak hilang kan, udah hilang, nggak batuk gitu kan mhm, merasa udah udah sembuh, sehat, padahal kan belum selesai. Ya, padahal belum selesai, selesainya kan minimal 6 bulan. Makanya ini mhm, harus butuh pendamping minum obat ya, yang mensupport. Yang berikutnya, agar keluarga juga paham, diedukasi bagaimana agar tidak terjadi penularan di keluarga tersebut. Ya, mhm. jadi ini harus, saling mendukung ya, satu Oke, ini, tapi jadi ya dukungan keluarga berarti sangat penting, penting ya sekali ya sangat Bapak ya penting di untuk situ. kesembuhan dari pasien Betul ya, tersebut nggih. iya Terus kemudian kalau, pasien ini kan sudah terpositif ya Pak ya, tentu
Seperti apa ya hubungannya ke masyarakat nanti kalau saya harus normal nih, hidup normal, tapi dengan TB, ini harus seperti apa ini? Perilaku dari pasien sendiri ketika Ya, mau berinteraksi dengan seseorang atau masyarakat. jadi, tadi prinsipnya kan memang TB ini bisa menular ya, dia harus sadar bahwa TB bisa menular dan juga bisa menularkan ke yang Yang lain ya. lain, Makanya karena dia nggih. sudah memang tahu dia TB, yang pertama tentang etika batuk, ya. Mmm. Etika batuk ya, dia kalau batuk ya jangan sampai kalau bisa ya kita ajari, Mbak, batuk itu kan harus ditutup ya, tutupnya Mhm. jangan pakai tangan, Oh gitu ya, Pak, ya? tutupnya pakai ini bau ya. Heeh. Jadi heeh, Oh gitu. gitu Dia ya, jadi Pak, ya? dia Enggak tidak ke mana-mana. Nah, kalau ke mmm, tangan kan nanti kita pegang makanan, jabat oh, tangan dengan yang malah jadi lain, sumber ya malah penularan ya, malah Pak, ya? menular ya. Kalau di sini kan jarang ya orang kita Mhm. pegang itu, yang itu pertama. Yang kedua, sebisa mungkin dia bermasker ya, Masker ya, kalau Pak, dia ya? belum pengobatan ya, kalau pengobatan Mhm. tapi kalau sudah pengobatan 2 bulan lebih ya aman insyaallah. Aman ya, tapi Insyaallah tetap aman. harus bermasker ya, Iya Pak, ya? iya, lebih lebih memang Mhm. lebih aman tadi bermasker kalau di tengah kerumunan ya, karena tadi kita resiko kan Mhm. bicara droplet kan tadi bisa ke Betul mana-mana, betul. ya gitu. Tapi Nggih. prinsipnya, eee, yang penting dia harus minum obat ya, Mhm. nanti bisa insyaallah bisa mengurangi resiko penularan, Betul tadi ya. sekali itu, oke. Terus gini Pak, kalau misalnya balita ini, kita kan punya misalnya terkena TB, pengobatannya misalnya kadang kan ada anak yang suka nyembur, Iya diminumkan itu muntah atau disemburkan. Lah iya. seperti itu tuh, bagaimana Pak? Apakah harus diulang kembali atau seperti apa? Prinsipnya sebenarnya udah diajarin ya sama dokternya ya, apa Mhm. yang harus dilakukan. Tapi memang kalau memang nyembur semuanya, habis ya, nggak ada yang masuk kan itu namanya nggak minum obat kan. Oh Ya gitu? iya, kalau memang hanya sebagian yang sudah ketelan kok ada yang balik muntah beda lagi. Tapi kalau udah belum sampai masuk, sembur semua Muntah? kan ya ini belum belum minum obat namanya Mbak Santi, dia harus Berarti harus diulang. diulang, Iya. Ya gitu makanya tadi ya? harus apa ya, pinter-pinternya kita, dampingi anaknya tadi, Betul ya betul ya. betul. Memang agak susah ya, terkait yang anak tadi, nggih. Nggih. Oke. Untuk ini Pak, apa namanya, kadang kan suka lupa, sudah minum pernah nggak ya kejadian lupa, sudah minum obat tapi dikiranya belum, terus akhirnya minum kembali dan terjadi dosis double, itu pernah nggak ya Pak yang seperti itu? Eee Kalau minum dobel kayaknya jarang, Mbak, ya. Jarang ya? Ya jarang. Kalau lupa nggak minum itu yang kemungkinan ya, iya. Kemungkinan ya? Kalau orang minum obat itu pasti udah ingat wong ya, tapi kalau ingatnya sudah minum obat tapi belum itu yang repot, ya. Kalau Nggih, kalau minum lagi kan itu anu ya, saat perutnya kosong ya, jadi masih ingat lah, bangun tidur masih ingat. Tapi yang tadi, apa, lupa nggak minum itu, yang punya resiko ini, makanya tujuannya tadi ada pendamping menelan obat itu, ya jadi betul pertama betul. mengingatkan, kedua Mhm, memastikan dia minum, memastikan minum, Mbak. Ini pasti kalau ya, nggak ada pendampingnya khawatirnya, tidak diminum, tidak diminum, ya. dibuang. Bukan dibuang, kadang disimpan aja jadi jimat. Ada juga ini kejadian ini, dulu pernah nih, eee, apa, calon jamaah haji ya, calon jamaah Mhm, haji dia rutin ngambil obat ini yang bersangkutan karena haji itu kan, screening tadi ada medical check up ternyata hasil ronsennya mengarah TB, kemudian diperiksa waktu itu masih mikroskopis ya, udah lama soalnya. Dia dinyatakan positif TB karena mhm, mikroskopisnya positif ya, ronsennya kan mengarah TB ya, mikroskopis TB. Dia ngambil obat terus Mbak Shafi. mmm, Tapi ya mungkin tadi, pasangannya udah diinformasikan kalau dia harus minum obat, tapi mungkin ya wis dianggap karena udah rajin. Petugasnya dari pusat juga taunya karena tiap, rajin, ngambil obat ya ngertinya diminum. Ternyata enggak, saat saat berangkat haji, hasilnya masih positif Mbak mhm. Shafi. Akhirnya nggak jadi Nggak berangkat dipulangkan ya, haji ya, dipulangkan karena nggak layak dipulangkan. terbang ya, akhirnya Betul dipulangkan betul. oleh, saat dari Ramadan pulang ke Demak ya. Kemudian ditanya, "Minum Pak," diminum. Lah, kok sampai di sana masih dinyatakan positif? Harusnya kalau sudah 2 bulan lebih ya, harusnya tidak positif, kalau diminum. Diminum, akhirnya bilang masih ngaku diminum. Ditanya sama petugasnya, "Pak kalau minum, obat pipisnya gimana kalau pagi pipis?" Ya biasa ya pipisnya kayak gitu. Ya ini berarti nggak diminum, karena biasanya kan agak Merah? merah. Ya Heeh, betul. Ini makanya pentingnya pendamping menelan obat tuh di sini, ya betul memastikan betul. agar obat benar-benar telah diminum, Mbak Sophie.
Kalau ada nggak ya beberapa pasien yang nggak tahu ya kalau minum obat itu nanti imbasnya cairan di urinnya itu berwarna atau malah justru mereka takut gitu ya? Ya, itu Ada nggak sudah ya? dijelaskan. Oh udah Dan dijelaskan ya? dijelaskan oleh, Mhm mhm. apa, dokter atau mungkin yang, petugas ya, bahwa yang dirasakan seperti apa. Bahkan sudah disampaikan nanti kalau ada, yang namanya minum obat ya, nanti kalau ada reaksi yang lain, ada efek samping istilahnya, Mhm. harus konsul lagi ke dokter, Oh gitu begitu ya? Mbak Sofi. Jadi dijelaskan, makanya tadi ada Oke. edukasi ya, Mhm. edukasi ke apa, pasiennya ataupun ke pendamping pengenalan obatnya tadi. Betul Jadi betul. nggak ada kekhawatiran tersendiri, gitu. Itu. Itu sudah panjang lebar ya Bapak. Ini, masuk ke yang pencegahannya Pak, seperti Iya, apa Pak? Ketika yang sehat supaya tidak terkena, itu apa mhm, yang harus dilakukan untuk kita-kita yang masih sehat supaya iya. tidak terkena TB? Jadi yang pertama tentunya kita selalu menjaga kesehatan ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Oke. Kemudian juga aktivitas fisik yang baik ya, gizi gizi seimbang ya, jadi sering gizi seimbang. Itu dari sisi bagaimana, daya tahan tubuh kita baik ya, perilaku hidup bersih sehat, eee, tadi aktivitas fisik yang baik, gizi seimbang, itu untuk melihat daya tahan tubuh. Kenapa? Karena setiap orang yang tertular apa, yang, kemasukan droplet kan belum tentu tadi sakit. Iya, karena tadi Betul. dihantung dulu. Yang berikutnya pencegahan yang lain, kalau di tengah kerumunan ya kita dulu udah terbiasa Covid pakai masker itu lebih bagus. Oh Ya, gitu kita ya, kan nggak betul ngerti betul. ya, orang-orang yang, dengan TB kadang ada juga Potensial. yang ada yang patuh dia pakai Mhm. masker, ada yang nggak patuh loh Mhm Mbak Sofi mhm ya. Sehingga sehingga kita juga, strategi mencegah dari tadi, eee, kita yang, menjaga itu. Yang berikutnya, ini Mbak Sofi, apa, rumah, ya. Rumah ya? Ya rumah rumah itu, apa, pencahayaan yang harus Mhm, bagus seperti ya, yang di awal sirkulasi tadi udara ya? ya, ini yang penting di situ ya. Mhm. Agar kita tidak tidak, apa ya, eee, rumah kita menjadi, penularan ya, penularan di situ. Yang berikutnya lagi, yang terpenting, tadi, etika batuk ini juga Etika penting ya, termasuk yang, eee, iya, apa itu namanya, wajib. Penderita TB-nya juga nanti. Heeh. Tadi saya cerita BABS itu termasuk ini Mbak Sofi, cuci tangan loh Cuci ya. tangan Cuci ya? tangannya itu yang Heeh. penting ya. Pakai Cuci sabun tangan ya? pakai sabun dengan Iya. apa ya, yang, air mengalir ya. Oh Jangan ya, betul. ya harus cuci tangan sabun, air mengalir ya. Kemudian, kadang kalau ada orang yang batuk langsung ya lebih baik Mhm. kita agak Agak menghindar lah, menjauh ya? iya. Kan kita nggak ngerti dia Iya yang betul. batuk tadi bener-bener apa ya, penderita TB apa ndak kan kita nggak ngerti. Jadi Nggak. secara langsung seperti itu. Tapi, Betul. eee, yang bagus ya, tetap tadi jaga, daya tahan tubuh tadi ya Oke. dengan olahraga, gizi seimbang ya, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, gitu. Betul. Memang sangat perlu sekali ya Pak untuk di zaman seperti ini ya, banyak penyakit untuk Betul selalu melakukan PHBS. betul, Betul iya iya. betul. Untuk situasi Demak sendiri Bapak seperti apa ya untuk, Kabupaten Demak terkait dengan angka TB ini? Jadi gini Mbak Sofi, TB ini kan masih menjadi Situasinya? PR ya, jadi Oke PR, sehingga, pemerintah daerah ya, oke. eee, harus semakin banyak untuk memeriksa, untuk screening ya, mereka yang terduga TB ya. Kalau memang dia screening terduga TB harus tegakkan diagnosanya, TB atau Betul. bukan ya. Ini, eee, dan ditarget Mbak Sofi, karena Mhm tujuannya pengendalian TB itu kan menemukan penderita sebanyak-banyaknya, mhm. diobati sampai sembuh agar tidak nular lagi. Oh gitu Ya, ya. jadi di Demak alhamdulillah memang, kita penemuan TB-nya memang, yang ditemukan oleh klinik maupun puskesmas di Demak ya Mbak, Oke. termasuk rumah sakit, eee, termasuk juga tinggi, tapi juga masih kurang kalau dia dari target, Mhm. nasional ya, Oke. dia bilang. Apakah kurangnya itu bukan karena di orang Demak tidak TB, enggak, tapi sebagian memang ditemukan di luar Demak. Kalau dihitung semuanya yang dilakukan di luar Demak dan di Demak ini termasuk tinggi kita, termasuk tinggi ya, Oke. termasuk tinggi. Jadi, misalnya contoh ya di 2023 kemarin kita ada 2.000 penderita, Mbak, 2.000 Oh, penderita, dua luar ribu biasa lima ya. puluh tujuh. Mmm. Targetnya ada 2.275, ya sekitar hampir 90% ya, 89% sekian. Itu, kenapa estimasinya kok 2002
memang kalau semua yang ditemukan di luar Demak juga Mhm. digabungkan, kita lihat juga sesuai estimasi nasional, ya, Oh gitu ya. ya? Di tahun 2024 ini kita juga udah ada 1.000, Mbak. Sudah sampai bulan ini ya, Agustus ini Agustus sudah ya? Mhm. 1.053. Target kita 2.600, Mas Syafri. Oh, Ya, jadi, eee kita harus tadi screening screening sebanyak-banyaknya ya, ya, screening, kemudian kalau dari screening kok mengarah, suspek ke atau terduga suspek, TB, mhm, tegakkan Indonesia dengan adanya pemeriksaan tadi gold standar atau dengan betul. ronsen dan sebagainya. Oh Gitu gitu Mbak ya, Pak, Shafiq, ya. ya. Memang kasusnya memang seperti itu ya, Nggih, gitu. karena di kabupaten ini tadi angkanya masih tinggi. Nah, Ya, dari Dinas Kesehatan sendiri upaya yang sudah dilakukan itu apa saja sih, Pak? ya. Gitu untuk strateginya, Jadi penurunan beberapa upaya kita kasus. lakukan ya. Yang Mhm, pertama, pastikan semua SDM terlatih. terlatih Iya, ya. petugas di rumah sakit, petugas di puskesmas terlatih. Bahkan kami selain penguatan di puskesmas dan rumah sakit kaitan dengan kapasitas SDM-nya, kompetensi SDM-nya, kita juga mulai jejaring nih, Mmm, klinik. Klinik-klinik di Kabupaten Demak juga mhm, kita, refresh ya dengan, materi TB ya, kemudian juga mereka kita MOU ya, MOU dengan mmm, puskesmas agar mereka juga bisa screening TB, termasuk pengobatan di klinik juga boleh, Mbak Shafi. mmm, Nah, kemudian praktek mandiri ya, tapi iya, kalau praktek mandiri ini kami belum semuanya ya, belum semuanya, praktek mandiri kita jangkau, bisa jangkau, mhm, bermitra itu belum, karena kami berproses ya, betul. bertahap ya. Nah, itu dari sisi, vaskes yang kita siapkan. Dari sisi yang lain, kami selalu sosialisasi TB, Mbak, ya. Luar Karena kita biasa kita ini. harus sosialisasi, termasuk ini alhamdulillah ada podcast Iya, ini juga. Jadi masyarakat biar paham bahwa TB ini bisa disembuhkan. bisa Jadi disembuhkan, dan jangan TB ini khawatir bukan gitu ya. kutukan, Oh, bukan bukan penyakit, keturunan ya, tapi memang turunan. dia menular ya, dia menular sehingga harus kita sosialisasikan. Kemudian kita juga screening, Mbak Syafie. Screening ya, Ya, Bapak, ya? kita melakukan screening, jadi tempat-tempat, ada berkumpul Mhm. orang banyak, padat, ya misalnya kayak di pesantren, Mmm, sekolah, ya kan, sekolah, itu kita lakukan pesantren, screening, mhm, perusahaan, ya. Screening itu bukan berarti, langsung pemeriksaan, enggak, Mbak, tapi kita mhm. ya ditanya atau mungkin dilihat yang sering batuk yang siapa, Interview gitu ya, ya Pak, ya, ya terkait ada gejala utama. gejala Oh, utama tadi oke. kita lihat ya, Mhm mhm. screening kalau memang dia mengarah ke terduga TB baru kita periksa, tapi kalau Mmm, screening dia tidak ada yang terduga TB ya enggak, iya kita ya, periksa. oke. Ya screening itu. Kemudian yang lain, Mbak Sofi, tentunya di tempat-tempat vaskes ya, tadi ada Mhm, namanya, PPI. PPI, Iya, ada PPI agar tidak terjadi penularan ya, penularan betul. di vaskes, itu Mhm harus harus kita kendalikan. Yang berikutnya, pengobatan, Mbak Sofi. mhm, Semua penderita TB harus diobati sampai sembuh. sampai sembuh. Tapi ini juga masih menjadi PR, karena memang, sukses rate kita, Mhm, atau kesembuhan kita masih, belum meningkat lagi, masih 90% ya, harapannya kan mmm, syukur biar 100%. Biasanya kan ada yang tetap drop out minum obat, ini ya mmm, Mbak Sofi yang harus kita upayakan bersama. Ada yang lost lost follow up, dia belum pengobatan sudah pergi ya, mhm, mobilitas penduduk kita kan juga luar biasa ya. Ya ada juga yang belum pengobatan meninggal. Meninggalnya bukan karena TB, kadang, habis pemeriksaan baru kecelakaan juga ada. Jadi, tadi, upaya-upaya tadi. Itu yang sisi langsung ya, sisi langsung. Ada juga kita kerjasama lintas sektor, Mbak Saf. Ya, kita kerjasama lintas sektor, eee, semua OPD kita ya kerjasama dengan bermitra, termasuk ada Pemkab Demak udah merencana aksi daerah. oh, gitu Rencana ya, aksi keren daerah ya? ya, rencana aksi daerah, Mhm bagaimana, peran semua lintas sektor bisa masuk. Contoh misalnya rumah ya, Mbak Syafie tadi. mhm, Kita cerita rumah sehat, iya, punya ventilasi, punya cahaya bisa masuk, itu kan kita kerjasama dengan teman-teman Perkim kan, yang betul dengan betul yang betul, teman Perkim. Jadi terkait Perkim dengan juga perumahan ya? perumahan juga Mhm masuk di mhm, sana. Kemudian, terkait dengan, pendidikan, kita pendidikan ya? sosialisasi sekolah kan tetap dengan teman-teman dari pendidikan, baik dari Mhm Kemenak maupun Dikbud ya, mhm kita masuk di sana. Kemudian, eee, banyak lagi lah pariwisata misalnya, tempat pariwisata yang, mhm, baik tidak menularkan TB kan harus ada tempat-tempat yang, tadi ada tulisan, dilarang meludah edukasi. sembarangan dan Oh, sebagainya harus lewat masuk di stiker situ, ya, Bapak, betul ya? ya, harus masuk di sana ya. Mhm, Jadi, itu, eee, banyak hal yang kita lakukan. Termasuk tadi, ini, tadi PPI sudah ya, pengendalian oke. faktor resiko di sana, termasuk ini, namanya ada forum.
forum Forum. koordinasi TB. Iya, Oh, koordinasi keren TB ya. nih, ya. Termasuk ada juga ini Mbak, apa, Kopi TB. Kopi Kopi TV. TB itu koalisi organisasi profesi ya. Jadi Oh, kan ada ini, di Demak kan banyak organisasi profesi ya, betul ada betul. dokter, jelas ID ada ikut Heeh, membantu kan yang punya anggota jejaring praktek tadi saya yang cerita betul. praktek, Nggih itu kan kami kerjasama dengan ID nih, nggih. termasuk dengan klinik ya, klinik-klinik Klinik. kami kerjasama dengan Asklin ya, bagaimana kita masuk Mmm, ke klinik, kemudian teman-teman perawat ya, agar apa, kalau mereka, melakukan praktek misalnya ya, ada mengarah ke sini kok dia belum belum apa ya, belum punya ICTB, belum punya, mhm, bisa pengobatan, bisa merujuklah, minimal bisa mhm. menginformasikan rujuk ke mana yang bisa Oke. itu Kopi TB, Mbak. Nah, masih banyak ya yang kita lakukan, termasuk, yang jelas pemenuhan obat jangan sampai terlambat. Iya, Iya, jadi kita kira-kira menemukan kalau obatnya nggak ada ya nggak sama pengobatan dong, Mbak saja Sofi, ya, ya. Jadi percuma di gitu nggih. gitu. Jadi hal-hal ini kita upayakan bareng-bareng, disupport oleh semua apa, lintas sektor. Bahkan Mbak Sofi ini Mendagri ya, Hmm? Mendagri itu mengevaluasi TB loh Mbak Sofi. Kenapa Oh, luar Mendagri ikut biasa. mengevaluasi TB? Mhm. Karena ada Perpres. Ada Mmm, Perpres untuk percepatan pengendalian TB TV tingkat ya? nasional, sehingga Mendagri itu mengevaluasi TB ya. Jadi kalau evaluasi TB dengan Mendagri itu, kabupaten mesti diundang ada Bapeda, ada Pak Sekda ya, ada Betul Dinas betul. Pendidikan, Jadi dari semua ya? Bapeda ikut ikut masuk di sana. Mhm. Itu Mbak Safi. Jadi memang TB ini baru menjadi concern oleh Pak Presiden, sehingga tadi, harus ada SK Bupati tentang percepatan TB Mbak Safi. Mekaten ya. Betul betul Iya. betul. Ya, Jadi kita oke. nggak bergerak sendiri, Nggih, disupport jadi oleh semuanya. bersama-sama nggih, baik. Menarik sekali ini materi kita, sudah dikupas tuntas Iya. ya oleh narasumber kita Pak Heri Winarno selaku Kabid dari P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Nah ini untuk mengakhiri Pak, untuk closing-nya, statement-nya seperti apa terkait dengan TB Oh ini? ya, Nggih. eee, sahabat sehat Nggih. semuanya dan Mbak Sofi ini apa ya, yang perlu diperhatikan ya, Mhm, TB ini penyakit yang menular ya, penyakit menular sehingga, bukan penyakit kutukan dan ataupun juga betul. keturunan tadi. Dan yang jelas TB ini bisa disembuhkan, ya. Nggih. TB ini bisa sembuhkan dengan pengobatan yang terukur ya, harus sesuai petunjuk dokter ya, harus mengikuti petunjuk dokter. Sehingga harapannya, sahabat-sahabat sehat semuanya, manakala Mhm, manakala dirinya ada gejala tadi yang saya sebutkan, batuk, 2 minggu lebih ya, kemudian ada penurunan berat badan, mhm. ada juga, berkeringat malam hari tanpa aktivitas, segera periksa, ke dokter, puskesmas, atau klinik terdekat ya, Betul. agar kita bisa tahu, saya itu batuknya TB apa bukan, ya. Ya, Ya. kalau TB ya berarti Iya, langsung kena langsung obat ya. gitu Jadi ya. tolong ya kalau ada yang keluarga atau bahkan saudara atau Mhm, teman-teman yang seperti itu arahkan untuk periksa ya. Yang siap. berikutnya kalau dia diagnosa TB, patuhi, anjuran dokter untuk minum obat ya. Mhm, Minum obat ini tadi memang butuh waktu lama ya, 6 bulan, semoga, yang ini baru penelitian, nanti akan ada obat yang lebih cepat ya 4 bulan sebenarnya, tapi ini yang saat ini masih masih apa, berlaku 6 bulan ya. Patuhi anjuran dokter untuk selalu minum obat. Yang berikutnya, manakala tertular TB tadi mhm, harus juga, kita juga menjaga nih agar mhm, keluarganya tidak tertular, tetap ya sehat ya gitu tetap nggih. sehat ya. Kemudian masyarakat yang lain, selalu berperilaku hidup bersih dan sehat Mhm, ya. Kemudian makan makanan seimbang. yang gizi seimbang, kemudian aktivitas fisik jangan lupa, Betul, semakin kita beraktivitas daya tahan tubuh kita semakin kuat ya, walaupun ada apa ya, droplet masuk insyaallah, bisa, kita, cegah tidak menjadi sakit. Begitu betul Mbak nggih. Sofi, ya. Baik, terima kasih Bapak Ya, terima untuk kasih Mbak closing Sofi. statement-nya luar biasa. Iya. Untuk perbincangan di pagi hari ini dan closing statement sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita di pagi hari ini. Dan untuk menutup acara podcast pada pagi hari ini ada sedikit pantun nih Bapak. Wah, ternyata Oke. pinter pantun Mbak Sofi. Ikan cikalang, sambal terasi. Cakep. Ada kelapa dimasak kari. Ah, cakep, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari Iya, dengan tema dan sangat luar yang luar biasa. nggih, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua Sukses sahabat sukses sehat ya. semuanya.